Osmina, akhirnya One Piece Chapter 1062 sudah keluar. Banyak sekali info menarik yang udah Sensei ceritakan pada manga minggu ini. Dimulai dari informasi tentang pergerakan bajak laut Kurohige yang ternyata sedang mengincar sesuatu yang berhubungan dengan Poneglyph. Ada juga informasi mengenai identitas perempuan yang pada chapter minggu lalu mengaku sebagai Dr. Vegapunk. Nah, pada video kali ini Mimin akan membedah beberapa kejadian besar yang terjadi pada One Piece Chapter 1062. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke alur pembahasannya. Cerita yang akan kita bahas kali ini adalah insiden besar yang terjadi pada cover story di chapter minggu ini. Kalau pada minggu lalu kita diperlihatkan dengan cover story yang menceritakan keberhasilan Germa dan Caesar dalam melarikan diri, kali ini kita akan disuguhkan dengan cerita yang lebih menghebohkan lagi. Menurut Mimin, ini akan menjadi cover story yang akan banyak dibahas di beberapa forum dalam beberapa hari mendatang. Cover story minggu ini akan menggambarkan tentang keadaan Pulau Kokola yang tertutup es. Pulau Kokola sendiri adalah salah satu daerah kekuasaan Big Mom yang ada di Whole Cake Island. Pertanyaannya adalah, kenapa Pulau Kokola bisa tertutupi oleh es? Apakah ini ulah dari alat ciptaan Caesar Clown untuk memudahkannya dalam melarikan diri? Atau ada karakter lain yang datang ke pulau tersebut dan ingin mengambil sesuatu milik Big Mom? Di sini Mimin memiliki beberapa teori mengenai penyebab dari kejadian tersebut. Teori Mimin yang pertama adalah Kuzan merupakan orang di balik membekunya Pulau Kokola. Seperti yang kita tahu, Kuzan atau yang lebih dikenal dengan nama Aokiji memiliki kekuatan buah iblis Yeyenomi yang memberikannya kebebasan untuk dapat memanipulasi es. Kalau kalian ingat, pada Arch Punk Hazard diceritakan kalau Kuzan dan Akainu sempat bertarung beberapa hari hingga membuat iklim di pulau tersebut berubah menjadi es dan magma. Kuzan juga mampu mengubah tsunami yang diciptakan Shirohige menjadi gunung es yang membeku saat perang puncak di Marineford. Lalu apa tujuan Kuzan datang ke Pulau Whole Cake Island? Apakah ia ingin mengincar sesuatu di pulau mantan Yonko itu? Kuzan sendiri merupakan aliansi dari bajak laut Kurohige. Kemungkinan besar Kuzan disuruh oleh Kurohige untuk datang ke pulau itu dan mendapatkan sesuatu yang diinginkan oleh sang Yonko tersebut. Ada teori yang menyebutkan kalau Kuzan disuruh oleh Kurohige pergi ke Pulau Whole Cake untuk mengambil buah iblis milik salah satu Sweet Commander bajak laut Big Mom, yaitu Katakuri. Ada juga yang menyebutkan kalau Kuzan pergi ke pulau itu untuk mendapatkan salinan ruh Poneglyph yang dimiliki Big Mom. Teori-teori tersebut mungkin saja benar, mengingat bajak laut Kurohige merupakan pemburu buah iblis dan Kurohige juga berkeinginan untuk menemukan One Piece. Nah, tapi di sini Mimin memiliki teori tambahan yang menurut Mimin sendiri sangat masuk akal. Menurut Mimin, tujuan utama Kuzan datang ke Pulau Whole Cake adalah untuk menangkap puding. Mungkin kalian berpikir, loh, bukannya kekuatan buah iblis puding gak terlalu hebat ya? Kenapa mau diambil, Min? Kuzan menangkap puding bukan mengincar kekuatan buah iblisnya, melainkan kekuatan Rasuku Mata Tiga yang dapat membaca Poneglyph. Kalau kalian ingat, Big Mom pernah mengatakan kalau Rasuku Mata Tiga dapat membaca Poneglyph kalau kekuatan sejati mereka muncul. Memang saat ini puding dikonfirmasi belum bisa membaca Poneglyph, tapi suatu saat nanti Mimin percaya kalau puding bisa membaca tulisan di Poneglyph. Tentu saja Kurohige sangat membutuhkan seseorang yang bisa membaca Poneglyph guna melancarkan keinginannya dalam mendapatkan One Piece. Mengingat saat ini hanya ada beberapa orang saja yang dikonfirmasi mampu membaca Poneglyph, sudah pasti orang-orang tersebut saat ini tengah menjadi incaran banyak pihak. Tak terkecuali Nico Robin yang menjadi salah seorang yang mampu membaca Poneglyph, ia juga diburu oleh banyak pihak. Tapi beruntungnya Nico Robin saat ini dikelilingi teman-teman yang rela mengorbankan apa saja demi menyelamatkan Robin. Diketahui telah beberapa kali Robin berusaha diculik oleh pemerintah dunia karena kemampuannya dalam membaca Poneglyph tapi selalu gagal. Orang-orang yang menginginkan gelar Raja Bajak Laut dan mendapatkan One Piece tentu saja sangat membutuhkan orang yang mampu membaca Poneglyph. Jadi tidak heran jika Kurohige mengutus Kujan untuk membawa puding ke hadapannya. Banyak yang mengatakan kalau menculik puding bukanlah perkara yang mudah, karena ia dilindungi oleh Katakuri dan adik-adiknya. Tapi menurut Mimin, kekuatan bajak laut Big Mom saat ini sudah sangat lemah peninggal Big Mom. Mengingat Big Mom pergi ke Wano membawa banyak pasukan, jadi bisa disimpulkan kalau saat ini Pulau Whole Cake Island hanya dijaga oleh beberapa prajurit terbaik bajak laut Big Mom.
Belum lagi ditambah dengan adanya insiden Germa dan Caesar yang membuat Katakuri dan Oven menjadi sangat kewalahan kalau harus bertarung lagi dengan bajak laut Kurohige. Sungguh malang sekali nasib anak-anak Big Mom ini, mereka harus jadi yatim piatu peninggal ibu mereka. Sekarang kita masuk ke teori yang kedua mengenai asal-usul es di Pulau Kokola. Menurut Mimin, es yang menutupi Pulau Kokola itu adalah efek dari senjata kimia milik Caesar Clown. Ia menggunakan alat ciptaannya untuk membukukan daerah itu agar Katakuri dan adik-adiknya tidak bisa mengejar mereka. Pada cover story minggu kemarin diperlihatkan Germa dan Caesar Clown telah berhasil melarikan diri akibat gas halusinasi milik Caesar yang membuat Katakuri dan Oven saling serang. Tapi pada minggu ini, nampaknya efek dari gas tersebut sudah hilang hingga membuat Caesar mengeluarkan alat yang dapat mengeluarkan es dengan cepat. Es yang menutupi pergerakan anak-anak Big Mom itu akan membuat Caesar dan Germa dapat melarikan diri dengan leluasa. Dan teori terakhir mengenai es yang membekukan Pulau Kokola adalah karena Judge datang untuk menyelamatkan anak-anaknya. Diketahui selama cover story perjalanan Germa 66, ayah dari Germa 66 tidak pernah menampakkan dirinya. Apakah ini saatnya ia muncul dan membawa pulang Yonji, Reizu, Ichiji, dan Niji? Judge merupakan seorang ilmuwan yang sangat hebat. Bahkan dikatakan kalau ia dulu pernah menjadi teman laboratorium Vegapunk. Bisa saja Judge memiliki alat untuk menciptakan es dengan ukuran yang sangat besar, hingga dapat membuat Pulau Kokola diselimuti oleh es. Mengingat ini adalah cover story perjalanan Germa 66, jadi kemungkinan besar orang-orang yang ada di cerita ini tidak jauh dari Germa 66 dan sekutunya. Tapi Mimin masih berharap kalau yang membuat Pulau Kokola tertutup es adalah Kujan. Mengingat ia sangat jarang muncul di cerita, jadi sudah sewajarnya kalau ia muncul sekarang. Manga One Piece chapter 1062 berjudul Petualangan di Pulau Ilmu Pengetahuan. Pada chapter minggu ini, kita akhirnya diberitahu tentang tujuan sebenarnya Jewelry Bunny datang ke Pulau Egghead. Ia mengatakan kepada Luffy dan yang lain kalau ayahnya telah diubah oleh Dr. Vegapunk menjadi senjata. Kalian tentunya sudah mengetahui siapa ayah dari Bunny kan? Yap, benar sekali, ayah dari Bunny adalah Kuma, sang mantan raja di kerajaan Sorbet. Sebenarnya, sudah banyak teori yang bermunculan mengatakan kalau Kuma adalah ayah dari Bunny. Dan teori itu sekarang dibenarkan oleh Oda Sensei. Oda juga sebenarnya sudah memberikan bocoran kalau Kuma adalah ayah dari Bunny pada VV Card edisi Bunny yang terbit beberapa tahun yang lalu. Pada VV Card Bunny, Oda menuliskan sebuah catatan kecil dekat sketsa gambar Bunny. Catatan kecil itu bertuliskan, biarkan Vegapunk mengambil ayahku. Seperti yang kita tahu, Kuma telah dijadikan bahan eksperimen oleh pemerintah dunia dan eksperimen itu dilakukan oleh Vegapunk. Jadi, sebenarnya Oda sudah memberikan bocoran mengenai hubungan Kuma dan Bunny sejak beberapa tahun yang lalu. Wajar saja ketika Bonnie melihat keadaan Kuma yang sangat menyedihkan di Mary Joyce, ia sampai meneteskan air mata. Karena pada kenyataannya, ia sedang melihat kondisi ayahnya yang begitu memprihatinkan. Salah satu hal yang menjadi perhatian Mimin pada chapter kali ini adalah robot manusia Vegapunk yang ternyata ada 6 buah. Masing-masing dari ke-6 robot itu memiliki sifat dan karakteristik yang persis seperti manusia pada umumnya. Entah kenapa Mimin langsung teringat dengan Pain yang sama-sama memiliki 6 wujud. Apakah Oda terinspirasi dari Pain pada serial Naruto? Dan di akhir halaman, kita akan dikejutkan dengan kedatangan anggota CP0 yang datang ke Pulau Egghead untuk membunuh Dr. Vegapunk. Anggota CP0 itu bahkan membawa Seraphim berbentuk Kuma guna memudahkan misinya. Masih belum jelas motif di balik rencana CP0 membunuh Dr. Vegapunk. Apakah Dr. Vegapunk melakukan sebuah kesalahan yang membuat ia harus diberi hukuman mati? Atau jangan-jangan Dr. Vegapunk adalah salah satu anggota dari pasukan revolusi? Mengingat dulu, Dr. Vegapunk mau mengabulkan permintaan terakhir Kuma untuk bisa melindungi kapal Thousand Sunny sampai ada kru Mugiwara yang datang. Bisa juga pemerintah dunia mengetahui kerjasama yang dilakukan oleh Dr. Vegapunk dan pasukan revolusi, hingga membuat pemerintah dunia menjatuhkan hukuman mati kepada Vegapunk. Nah, itu dia review singkat One Piece chapter 1062. Kalau kalian ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar.